Halo semuanya dan selamat datang. Wah, saya benar-benar antusias nih untuk memandu Anda hari ini. Tujuan utama kita kali ini sebenarnya simpel banget, yaitu menguasai ritme alami dalam membaca Al-Quran. Kita bakal ngebongkar sebuah aturan dasar yang, percaya deh, begitu melekat pada irama bacaan yang benar, sampai-sampai nanti Anda bakal otomatis menyadarinya di setiap baris ayat yang Anda lihat. Melalui ulasan materi kali ini, kita akan sama-sama melihat betapa indah dan presisinya bahasa Arab dalam menyusun ritme. Oke, biar gampang diikutin, ini dia alur perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mengenal mat asli, lalu lanjut ke 3 huruf utama mat, aturan panjang bacaan, rumus cepat satu kata, pengecualian dan aturan khusus, dan pastinya kita tutup dengan kuis untuk menguji pemahaman Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, mengenal mat asli. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mulai dari sini? Jawabannya, karena memahami dasar pemanjangan ini adalah fondasi yang benar-benar esensial sebelum kita lompat ke aturan tajwid yang lebih rumit. Ini semacam garis dasarnya. Coba kita bedah dulu istilahnya ya. Secara bahasa, mat itu artinya memanjangkan atau menambah. Terus asli, ya berarti asal muasalnya. Nah yang paling menarik buat saya itu kata tob'i. Tob'i berarti watak atau karakter alami. Ini tuh benar-benar melegakan karena artinya aturan ini tuh nggak dibuat-buat. Dia murni dibangun di atas ritme alami pendengaran manusia. Ibaratnya, ini tuh cara paling natural buat suara manusia mengalir saat ngucapin huruf-huruf tertentu. Kalau secara istilah teknisnya, mat asli itu terjadi kalau ada huruf mat yang dibaca panjang, dan ingat, huruf ini sama sekali nggak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, atau tasydid setelahnya. Logikanya gini, orang dengan pendengaran dan watak yang normal, secara insting nggak bakal mengurangi atau melebih-lebihkan panjang bacaannya dari ketentuan yang sudah ada. Suaranya bakal mengalun gitu aja, sebagaimana mestinya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, 3 huruf utama mad. Definisinya udah tahu kan? Nah, sekarang mari kita kenalan sama aktor utama dari aturan ini. Nah, ini dia visualisasi yang brilian banget buat nunjukin pasangan-pasangan yang gak bisa dipisahkan dalam mad asli. Huruf mad itu cuma ada 3, alif, wawu, dan ya. Tapi mereka ini gak bisa berdiri sendiri loh, mereka punya syarat mutlak dari huruf sebelumnya. Alif itu harus didahului oleh harokat fathah. Wawu sukun nuntut banget ada harokat domah sebelumnya. Dan ya sukun wajib didahului sama kasroh. Jadi kapanpun Anda melihat kombinasi fathah dan alif, domah dan wawu, atau kasroh dan ya, yup, Anda lagi melihat mat asli yang siap diucapkan. Lanjut ke bagian ketiga, aturan panjang bacaan. Pertanyaan praktisnya sekarang, seberapa panjang sih kita harus nahan suara kita? Poin krusialnya ada di angka 2. Panjang bacaan mat asli yang presisi itu adalah 2 harokat, atau sering juga disebut 1 alif. Buat gampangnya, bayangin aja 2 ketukan sederhana. Coba deh sekarang Anda ketuk jari Anda ke atas meja 2 kali dengan santai. Tap, tap. Nah, selama itulah suara Anda mengalun. Nggak lebih, nggak kurang. 2 ketukan yang stabil banget. Tapi, saya kasih sedikit peringatan bersahabat nih. Kadang, tanpa sadar, kita suka melakukan kesalahan umum. Entah itu ngebacanya terlalu panjang sampai 4 atau 5 harokat kayak mat wajib, atau malah kebalikannya, buru-buru banget kayak baca harokat pendek biasa. Kuncinya di sini adalah konsistensi, teman-teman. Pertahankan di angka 2 ketukan yang mantap itu. Biar lebih nempel, mari kita langsung praktek aja. Untuk huruf alif, kata pertamanya adalah qola. Perhatikan ya, huruf qof berharakat fathah ketemu sama alif. Kita tahan. Qola. Sekali lagi, bukan qola yang pendek, dan bukan juga kola yang kepanjangan. Lalu contoh kedua, maliki. Dan ya ayyuha. 2 ketukan yang elegan dan pas banget. Sekarang kita beralih ke contoh buat wawu. Di sini Anda bisa rasain gimana domah mengalir halus ke wawu sukun. Coba dengerin ya. Yakulu. Mulutnya membulat dan suaranya ditahan 2 ketukan. Terus, tubu. Wah, di kata ini malah ada 2 mat asli berturut-turut. Dan yang terakhir, qulubihim. Gimana? Ritmenya nyaman banget kan di telinga? Terakhir nih buat huruf ya sukun yang didahului kasroh. Biasanya suaranya jadi sedikit lebih pipih ke bawah. Contohnya, tila. Lanjut, dinikum. Dan alladzina. Keserasian antara kasroh sama ya bikin bacaan yang ngalir lancar tanpa hambatan. Ingat selalu, cuma 2 harokat. Kita masuk ke bagian keempat, rumus cepat 1 kata. Nah, kalau Anda mikir,
Aduh, gimana ngafalin semua kombinasi tadi ya? Tenang aja, saya punya kode cheat linguistik yang luar biasa dan ini asalnya langsung dari dalam Al-Quran. Ini dia kodenya. Nu, hi, ha. Cuma 3 suku kata. Tapi percaya nggak, potongan ayat pendek ini merangkum seluruh syarat dan ketentuan dari ketiga huruf mat asli cuma dalam satu tarikan napas. Bener-bener metode hafalan yang brilian. Coba kita bedah satu-satu ya, biar kelihatan buktinya. Di suku kata pertama, nu, kita ketemu wawu sukun didahului dhammah. Syarat pertama, cek. Di suku kata kedua, hi, ada ya sukun yang didahului kasroh. Syarat kedua, cek. Dan di suku kata terakhir, ha, jelas banget ada alif didahului fathah. Sempurna, semuanya kumpul dalam satu kata, nu, hi, ha. Jadi, kalau Anda hafal kata ini, otomatis Anda hafal seluruh hukum dasar mad asli. Keren banget kan? Oke, sekarang di bagian kelima, pengecualian dan aturan khusus. Kayak aturan tata bahasa pada umumnya, pasti ada batasannya kan? Kita harus tahu kapan aturan ini berlaku dan kapan dia harus minggir dulu. Yang bikin ini menarik adalah gimana aturan dasar ini bisa berubah bentuk. Mad asli kan tadinya nuntut buat sendirian, nggak mau diikutin sama hamzah, sukun, atau tasydid. Tapi begitu huruf mad ini nggak sengaja nabrak salah satu dari 3 elemen itu, aturannya langsung pecah. Dia nggak lagi dipanggil mad asli, tapi bertransformasi jadi mad far'i, yang artinya cabang. Kalau udah berubah gini, ukuran 2 harokatnya otomatis gugur, dan bacanya bakal melar jadi 4, 5, atau bahkan 6 harokat tergantung situasinya. Satu lagi nih, jangan sampai Anda terkecoh sama bentuk visual teksnya. Kadang-kadang, mad asli itu nggak ditulis pakai huruf alif, wawu, atau ya yang kentara. Malah sering pakai simbol fathah tegak, kasroh berdiri, atau domah terbalik. Contoh gampangnya ada di kata ha-dha atau dzalika. Biarpun secara kasat mata kelihatannya beda, Anda nggak usah ragu. Aturan hukumnya nggak berubah sama sekali. Anda tetap wajib nahan suaranya persis 2 harakat. Istilah untuk yang satu ini biasanya disebut mad asli harfi. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian ke-6, kuis uji pemahaman. Kita udah bahas dari A sampai Z soal konsep dasarnya, plus pengecualiannya. Sekarang saatnya ngetes seberapa tajam ingatan Anda. Siap-siap ya? Coba ingat-ingat lagi. Kondisi spesifik apa sih yang bisa bikin hukum mad asli ini batal, terus memaksanya bertransformasi jadi mad far'i yang lebih panjang? Coba tebak. Saya kasih waktu 2 detik buat mikir. Udah dapet jawabannya? Yak, betul banget. Jawabannya adalah ketika huruf mad itu diikuti oleh hamzah, sukun, atau tasydid. Kalau jawaban Anda benar, wah selamat, Anda benar-benar udah ngantongin fondasi paling krusial dalam membaca Al-Quran. Harus diingat ya, ritme 2 harokat dari mad asli ini bukan sekedar aturan kaku di atas kertas, tapi ini adalah detak jantung alami dari tilawah itu sendiri. Kalau mad asli Anda udah mantep, Anda udah setengah jalan buat ngebaca Al-Quran dengan keindahan yang pas. Nah pertanyaannya sekarang, setelah nguasain ritme dasar ini, Anda siap nggak buat ngejelajah ritme lanjutan yang lebih panjang dan dinamis di masa depan? Pasti siap dong. Makasih banyak udah ikut nyimak ulasan kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.